Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya ingin sharing kepada rekan-rekan semuanya terkait dengan pusaka dan misteri-misteri yang ada di dalamnya, atau kita mengkhususkan kepada esoteri dari pusaka tersebut. Kali ini saya akan mengangkat tema bagaimana jika rekan-rekan semuanya mendapatkan pusaka yang ternyata tuahnya itu lara, pati, atau nyawa. Ya, nah seperti apa ulasannya, bahayakah itu kepada pemiliknya? Ikuti terus, go! Baik, rekan-rekan semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali sharing terkait dengan pusaka dan misteri-misteri yang dibawanya, atau kita akan selalu mengulas perkara esoteri. Nah, di beberapa waktu yang lalu saya kedatangan subscriber ini datang dari luar kota, dari jauh. Beliau datang membawa beberapa keris. Maksud dan tujuannya ke sini ya, yang pertama itu untuk diikat ya, untuk diikat energinya, atau diijab kabulkan energinya supaya apa? Supaya maslahat untuk diri beliau atau untuk hajatnya. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, saya mendatangi seorang rekan. Pada saat itu beliau juga memiliki beberapa pusaka yang ternyata beliau itu punya pengalaman yang artinya kurang enak dengan pusaka yang beliau miliki. Ya, jadi rekan-rekan semua, di sini saya akan mengulas berdasarkan cerita-cerita itu tadi, berdasarkan saya punya pengalaman. Bukan saya mau menggiring opini rekan-rekan semuanya untuk mempercayai ya, karena ini relatif, tidak ada batasan. Silakan buat yang mau percaya mangga, yang tidak juga tidak apa-apa. Karena pemain pusaka tentu kalau yang ingin merawat pusaka atau ingin memanfaatkan pusaka dengan tuahnya, ya kalian harus tahu. Tapi kalau yang hanya sekedar uri-uri budaya saja, ya sekedar artefak, terus jual beli, ya hal ini mungkin tidak terlalu signifikannya, tidak terlalu penting. Oke, kembali kita ke pokok permasalahan tadi. Apabila rekan-rekan mendapatkan pusaka yang ternyata ketika ditayuh tuahnya itu berbahaya, atau lara, pati, nyawa ya, mintanya nyawa. Lara itu berarti kan sakit ya, atau sengsara lah, lara, pati. Nah, emang ada ya pusaka seperti itu? Ada. Nah, sebelumnya pusaka itu nyampe ke diri kita, kan itu pusaka dulu dirawat sama orang lain, dirawat atau dikatakanlah diopenin ya sama orang lain. Nah, ketika dirawat atau dimiliki oleh orang lain ini, bagaimana cara mereka merawatnya? Terus pusaka itu pernah dimanfaatkan untuk apa? Untuk hal apa? Apakah hal yang positif atau hal yang negatif? Nah, ini kan kita nggak tahu. Nah, makanya di situ kita mesti sedikit banyak harus ada ilmunya. Ya, ketika kita merawat sebilah pusaka, jangan sampai pusaka tersebut ketika kita rawat, kita seneng, bilahnya bagus ya,
pusakanya bagus, tahu-tahu ditayuh isinya pernah ngambil nyawa atau pernah cus nyawa. Nah gitu. Kenapa saya bisa ngomong gini? Ya, jadi kembali ke cerita rekan subscriber yang datang kepada saya itu, ya, ada salah satu pusakanya saya melihat itu energinya udah kalau kalau mungkin ini kalau dari orang model kayak saya mah hawanya tuh udah nggak enak gitu, jadi bikin pusing, bikin pengen muntah, mual. Nah gitu, dari mana ini? Oh ternyata pusaka ini. Nah gitu. Dan ternyata benar ya, pusakanya itu sepuh, kalau menurut saya sepuh, pusaka dari era Mojopahit. Nah, pusaka yang lain bagus. Ketika yang pusaka yang tadi saya bilang itu bikin saya pusing dan mual itu tadi, saya suruh tes. Coba silakan dites, ditayuh dengan dia pribadi. Ternyata hasilnya apa? Nyawa. Sekali lagi nyawa. Sampai ketiga kali nyawa lagi. Gitu. Jadi bukan bukan jatuhnya tuh bukan urusannya dunia ya. Kan kalau bisa dapat pusaka yang dapatnya dunia, artinya untuk kerejekian. Nah kalau dapatnya nyawa, ini yang bahaya, gitu ya, atau lara, atau penyakit. Mungkin rekan-rekan semua pernah mendengar ya, ada banyak di luaran sana cerita ketika seseorang mendapatkan sebilah pusaka, baik itu keris, tombak maupun pedang, ataupun itu tinggalan warisan dari keluarganya, ada efek. Efeknya apa? Misalnya ya, efeknya sakit. Sakit aja salah satu keluarganya. Ya, sakit, baring aja. Nggak, pokoknya mah sakit aja. Gitu. Sakit. Ya, udah berobat kemana aja, cari orang pinter kemana aja. Ya, baik itu dokter, Pak, baik itu katakanlah orang yang ngerti kepada hal non medis, tetap aja begitu. Nah, ternyata selidik punya selidik, ada salah satu agemannya yang mempunyai energi negatif. Itu saya sering dengar, karena saya sendiri pernah melihat, menyaksikan sendiri kejadian. Gitu. Tombak waktu itu. Ternyata tombaknya, oh begini, satu dan lain hal. Ya, nah itu satu. Nah yang kedua adalah satu lagi nih, rekan yang saya datangi itu memiliki beberapa pusaka, tapi saya belum keburu kontrol, dia udah cerita duluan. Ini Pak Haji, saya punya begini, tapi kok saya beberapa kali dimimpikan. Mimpinya bagaimana? Le, katanya, bahasa Jawa gitu, tapi kurang lebih begini omongannya itu. Le, pusaka ini jangan kamu rawat, gitu, karena ini udah ngambil nyawa sambil yang di mimpinya itu sambil megang kepala dua begini, yang udah dipotong lehernya. Karena ini udah ngambil nyawa orang ini, Belanda, orang VOC mungkin ya, orang Belanda. Nih udah ngambil nyawa ini. Dan itu bukan sekali, sampai ya mungkin ada 3 sampai 4 kali lah didatangi sambil megang begitu, le, ini jangan dirawat. Nah di situ saya minta beliau untuk menayuh berdasarkan saya punya arahannya gitu, berdasarkan saya punya keilmuan lah gitu. Coba ditayuh dulu, kalau memang ini seperti mimpinya bahaya, coba ditayuh. Nah begitu ditayuh jatuhnya nyawa lagi. Dah kata saya, ini mah disingkirin aja dulu dah. Nah gitu. Jadi jangan sampai rekan-rekan semua dapat pusaka yang begitu ditayuh tuahnya jatuhnya itu. Bahaya. Ya. Bahayanya apa? Nanti efek nih. Ya apa itu nanti pekerjaan kita, apa itu nanti keluarga kita, apa itu nanti kepada diri kita. Contoh nih ya, misalnya nih, ya, tentu ngomongin pusaka, kalau nggak ada pusakanya kurang asik. Nah ini pusaka dari Madura, ya, dari warung-warungnya aja udah kelihatan nih Madura. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nih,
Ini cuma contoh aja ya. Nah, ini keris bertangguh Madura yang termasuk utuh. Keris ini berpamor miring. Ini pamornya apa ini? Pamor miring aja pokoknya. Nah, ini. Pamor bulu ayam kali ini. Apa ron genduru. Nah, ini masih termasuk utuh. Saya mendapatkannya. Nah, ini ada odo-odonya tegas ya. Gatel. Nah, contoh misalnya, ini kan pusaka bagus nih. Pusaka ini bagus. Tapi ketika ditayuh, ternyata tayuhannya itu tidak pas dengan diri kita. Misalnya jatuhnya di lara atau pati atau nyawa. Sebagus apapun pusakanya, kalau jatuhnya itu di hal seperti itu, lebih baik kita alih rawat aja. Nggak usah kita pegang. Kenapa? Karena ngeri. Pernah ada satu kejadian, tapi kalau ini teman saya sendiri, itu dia ngerawatin keris buntel mayit. Nah, pamor buntel mayit. Apa yang terjadi? Yaitu proyeknya berantakan, nggak dibayar. Karena kalau menurut hitungan saya, kalau itu ditayu, jatuhnya lara. Satu. Yang kedua, beliau jadi sakit-sakitan. Ada sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit. Hayuh aja tiap bulan hampir kena sakit. Ya, seperti itu. Jadi, rekan-rekan semua hati-hati apabila rekan-rekan mendapatkan sebilah pusaka, tapi pusakanya itu tidak sesuai, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Usahakan dapat pusaka itu yang energinya positif. Energinya positif, terus sesuai dengan diri kitanya. Ya, ketika dia sudah disatukan, diikat energinya dengan diri kita, diikat udah diikat nih, dia membawa implikasi atau efek ya, atau pengaruh ya, entah itu dari sisi rezeki, entah itu sebagai motivasi spiritual, entah itu jadi sisi perlindungan atau proteksi. Insya Allah kita akan merasakan. Begitu juga pusaka-pusaka yang itu tadi, yang sifatnya tayuhannya negatif ya. Gitu. Lara pati, lara berarti sakit, lara sengsara, pati berarti mati, nyowo berarti minta nyawa. Ya gitu. Jadi sebagus apapun, misalnya katakan ini pusaka nih bagus, sepuh Pak Haji. Ya. Tapi ternyata tuahnya begitu, ya mendingan kita jangan dirawatin. Nah, ini contoh ya, ini sekalian pamer. Gitu. Kenapa saya senang keris-keris Madura? Ada ceritanya. Nanti saya ceritain di episode yang akan datang. Kenapa keris-keris Madura saya senang? Dari sisi energi juga dari fisiknya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Jadi rekan-rekan semuanya, ya seperti cerita saya tadi. Jadi ada satu rekan yang ternyata beliau setelah mendapatkan pusaka itu dimimpikan. Dalam mimpinya itu ada seorang tua dari zaman dulu, zaman Mataram mungkin. Nah itu megang kepala yang udah kepotong, kayak kejadian waktu di Sampit, begitu dua. Tapi itu orang Londo ya, orang Pirang, orang Kesing lah pokoknya. Megang kepala dua gini, itu jangan dirawatin karena udah makan beginian. Nah, itu orang yang satu, rekan saya yang satu. Rekan saya, subscriber yang datang ke sini, ternyata begitu saya cek, ini dari kacamata saya nih, kacamata saya ya, kacamata sebelah. Saya ngelihat, oh ternyata dulu pernah digunakan untuk suatu hal yang sifatnya negatif, energi, ngirim energi ke seseorang lewat sarana pusaka itu tadi, sampai orangnya itu enggak ada. Nah, itu. Kok bisa emang begitu ya? Ya bisa. Justru pusaka itu sarana yang paling enak kita kalau mau ngirim begituan, cuman kalau buat yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti mah udah punya pusaka banyak juga nggak tahu fungsinya untuk apa.
punya aja tapi kok nggak berfungsi pusakanya. Ya gimana mau berfungsi, lu aja belum nyatuin energinya, ya, belum dicatuin. Nah ada baiknya jadi rekan-rekan semua, sebelumnya kita ngerawatin pusaka, kita ngerti nih, nah kita tayuh. Nah begitu tayuh nanti hasilnya bagaimana. Jangan sampai kita mendapatkan pusaka yang ternyata ininya seperti itu, tuahnya, ya, gitu. Atau hasil tayuhannya tuh lara, pati, atau nyowo. Kalau terus gimana Pak Haji kalau kita dapat pusaka itu? Ya udah, lu mesti rela ya, atau diikhlasin, lu lepas. Lebih baik dilepas aja, gitu. Karena bahaya. Tapi kalau itu kalian nggak percaya, rekan-rekan semuanya nggak percaya sama hal-hal gitu, nggak percaya gue dah, gue mau percaya sama Allah aja, sama Tuhan aja gue percayanya, ya nggak apa-apa, gitu ya. Cuman kan kita kalau yang udah ngerti hal seperti gini, kalau sharing kan nggak ada salahnya, ya sharing apabila itu berasa manfaatnya, ya alhamdulillah. Tapi kalau gue mah nggak percaya main goib-goiban begitu, gue rawat aja, ya nggak apa-apa. Ya, kan nanti yang ngerasain di situ-situ juga, gitu ya. Nah saya rasa jadi rekan-rekan semuanya, sekali lagi saya artinya sharingnya gitu, jangan ini dijadikan patokan, sekedar menambah wawasan bahwasanya di dunia pusaka, mau kita percaya mau kita enggak, ya pusaka itu memang dulu kan digunakan sebagai senjata. Di era kemerdekaan dulu banyak tombak nih dijadiin jadiin bakal perang, tombak. Makanya kebanyakan tombak itu kalau saya suka ngontrol gitu, energinya pada rata-rata kan pada panas, merah. Ada yang ya punten, ini mah dari saya punya inian ya. Ada yang kok ada amis. Gitu. Ya dulu memang pernah digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi tidak semuanya bahaya. Enggak. Ada, saya dulu nemu. Jadi nemu yang datang ke sini juga subscriber bawa tombak panjang, bawa amis. Tapi sebenarnya tuah aslinya itu apa? Untuk kerejekian dunia. Untuk dunia. Terus ada lagi ya, saya dapat keris nih, saya pribadi gitu. Kebanyakan isinya buat wanita lagi deh, wanita aja terus. Nah begitu ada. Jadi nggak usah heran. Nah pusaka akan artinya sedikit banyak energinya itu berimplikasi atau bereaksi kepada pemiliknya. Itu kita nggak usah heran. Oh dia dapat, katakanlah misalnya usahanya beruntung terus tuh. Dia pegangannya apa sih? Kalau orang Jawa kan dulu gitu. Pegangannya apa? Nah sesungguhnya pusaka-pusaka yang dirahasiakan itu ya, apa namanya istilahnya tuh, jadi pokoknya dirahasiakan lah, disinengkerin, biar kita nggak ketahuan kita pegangannya apa, kan gitu. Kalau yang bener kita punya pusaka disinengkerin, ya orang nggak boleh tahu. Nah seperti itu ya. Kira-kira rekan-rekan kalau misalnya ada yang kurang-kurang dari pembahasan ini, silakan aja rekan-rekan telepon aja. Mau ke rumah nih, pengen tahu pusaka gue bagaimana gitu ya. Main aja ke rumah atau telepon lah kalau yang jauh-jauh. Misalnya ada di luar kota jauh, rumah saya dekat, masih seputaran Depok. Ya datang aja. Gitu. Kalau yang dekat nih Jabodetabek, datangnya mampir ke sini. Daripada kan, kok saya dapat pusaka Ji begini-begini aja nih. Nah itu jangan sampai tahu-tahu tuahnya begitu dicek,
lara, sakit mulu, pantesan nih anak gue begini, pantesan usaha gue begini. Ya itu jangan sampai. Atau tiba-tiba kok jadi amit-amit ya gitu, minta nyawa, udah sakit, meninggal lagi. Nah ini hati-hati. Karena apa? Sedikit banyak, kalau kita pengennya kan dapat pusaka yang tuahnya itu bisa bawa maslahat buat kita, rezeki, yang ngedatengin rezeki. Rezeki itu kan macam-macam, bukan cuma duit. Sehat rezeki, anak rezeki, ya, duit rezeki, perempuan dapat istri lagi rezeki nggak? Rezeki, ya emang udah wayahnya rezeki. Dapat temen baru rezeki, itu bisa sodakoh tuh rezeki. Itu. Nah kita kan harapannya dapat pusaka selain fisiknya bagus, tuahnya jalan. Ya gimana tuahnya bisa jalan? Ya mesti diikat, disatuin energinya gitu dengan diri kita. Ya, jangan sampai kita seneng pusaka bagus, kerisnya bagus lah, pokoknya semuanya bagus, fisiknya bagus, pamornya bagus, geling segala macam, tapi begitu pas ditayuh, cet, wah, jatuhnya itu lara, mati, nyawa. Udah, kalau yang udah begitu mendingan dilepas aja. Ya, saya rasa sekian dulu dari saya. Nanti kita sambung lagi dengan pusaka-pusaka atau misteri-misteri pusaka yang lain ya. Apabila ada dari ucapan saya yang kurang berkenan atau yang kurang jelas, silahkan rekan-rekan semuanya menghubungi saya ya di nomor HP lah gitu, bukan di nomor yang lain ya gitu. Silahkan ya, atau misalnya mau langsung main kemari, Pak Haji, saya mau main ke rumah dah, minta tolong, ada kali aja ada pusakanya yang untuk saya ada yang cocok, silahkan, mangga ya, begitu ya. Sekali lagi terima kasih udah menonton, udah datang di channel saya. Buat rekan-rekan yang baru datang ke channel ini, saya minta tolong bantu like and subscribe-nya ya. Dan sekali lagi buat rekan-rekan yang mau bertanya ya seputaran masalah pusaka ataupun pusakanya cocok atau tidak dengan dirinya, silakan aja telepon langsung ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.